Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Agil Faridya Rupianto, bersama dengan saya ada Sophia Azhar. Abian. Untuk pembukaan, saya yang pertama kali akan menjelaskan dan boleh langsung dilanjutkan. Pertama adalah pengertian qada dan qadar. Teman-teman, secara sederhana, qada adalah rencana atau ketetapan Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Sedangkan qadar adalah wujud nyata atau pelaksanaan dari rencana tersebut yang sedang kita jalani dan alami saat ini. Banyak orang sering menyamakan keduanya, padahal ibarat sebuah rancangan bangunan, qada adalah cetak birunya atau blueprint, dan qadar adalah bangunan fisiknya yang sudah berdiri. Jadi meyakini keduanya berarti kita sadar penuh bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini, sekecil apapun itu, yang luput dari desain dan izin Allah SWT. Next. Oke, next, dalil nakli atau dasar hukum. Mengapa kita wajib percaya pada takdir? Karena ini bukan sekedar konsep, kawan-kawan, melainkan fondasi dasar keimanan yang diperintahkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi, wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya, dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Di ayat tersebut, surah tersebut ditegaskan secara mutlak bahwa ketetapan Allah itu pasti berlaku dan mustahil bisa dihindari oleh makhluk manapun. Selain itu, dalam hadis Jibril yang berbunyi, Atu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah mengingatkan bahwa iman kepada takdir, baik takdir yang berupa manis maupun yang terasa pahit di hidup kita, adalah rukun iman yang benar. Artinya, ibadah kita bisa dibilang belum sempurna jika di dalam hati kita masih ada penolakan atau keraguan terhadap skenario yang telah Sang Pencipta buat untuk kita. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sophia Azhar. Takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ciri-cirinya adalah sudah pasti dan mutlak, tidak bisa ditawar atau diubah, berlaku untuk semua manusia. Contohnya seperti kelahiran, kapan dan dari siapa kita lahir, kematian, dan jenis kelamin, serta hukum alam seperti matahari terbit dari bumi. Lalu inti yang bisa kita ambil itu manusia hanya bisa menerima ikhlas karena ini sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, takdir mu'alaf, takdir yang bergantung, atau takdir mu'alaf adalah ketentuan Allah yang masih bisa berubah dengan usaha, doa, dan ikhtiar manusia. Ciri-cirinya bisa berubah, bergantung pada usaha manusia, ada peran doa dan ikhtiar. Contohnya seperti kesuksesan belajar, rezeki, dan kesehatan. Jadi manusia wajib berusaha atau ikhtiar dan berdoa karena hasilnya bisa berubah. Dan kesimpulannya adalah takdir mubram tidak bisa diubah seperti kematian, dan takdir mu'alaf tidak bisa diubah dengan usaha seperti kesuksesan. Oke, hubungan takdir dengan
Ikhtiar berusaha semaksimal mungkin, takdir tidak meniadakan usaha. Justru usaha adalah bagian dari takdir. Doa memohon kepada Allah agar takdir yang baik terwujud. Doa bukan sekedar ritual, melainkan bentuk pengakuan seorang hamba bahwa ia lemah dan hanya Allah yang Maha Kuasa. Doa juga merupakan salah satu sebab yang dapat mengubah takdir mu'alaf, takdir yang bergantung. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada yang dapat menolong takdir kecuali doa. Lalu yang ketiga, tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah sebelum berjuang. Tawakal yang benar adalah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Setelah seseorang berikhtiar dan berdoa semaksimal mungkin, dengan tawakal, hati menjadi tenang karena yakin bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik menurut Allah. Next. Semuanya sekarang saya akan menjelaskan sikap yang dilarang dalam mengimani takdir. Yang sebelah kiri saya berwarna merah adalah sikap salah atau sikap fatalisme. Dalam mengimani takdir ada sikap yang benar dan ada yang salah. Sayangnya banyak umat Islam yang jatuh dalam pemahaman yang keliru sehingga melihat takdir aku yang itu merugikan diri mereka. Oke, ini saya akan menjelaskan sikap salah atau fatalisme dulu. Fatalisme ialah sikap pasrah total pada nasib tanpa disertai usaha apapun. Orang yang fatalis beranggapan bahwa apapun yang terjadi ialah kehendak Allah, sehingga tidak perlu berpikir, berusaha, atau berdoa. Sikap ini tentunya sangat berbahaya, soalnya menjadikan seseorang itu malas, pesimis, dan tidak produktif. Dalam sikap salah atau fatalisme ini ada beberapa poin yang perlu dilakukan, yaitu pasrah total tanpa berusaha sama sekali atau pesimis, berkata sudah takdir, seperti mereka menyerahkan semuanya ke keadaan, dan tidak berdoa karena mungkin yang merasa percuma jika berdoa, dan menyalahkan Allah atas kegagalan diri sendiri, hidup pesimis dan tidak produktif sama sekali. Jika penonton merasa ini relate, silahkan bertobat. Oke. Untuk kedua yaitu sikap benar atau tawazun. Yang pertama ialah berikhtiar semaksimal mungkin terlebih dahulu. Kita harus percaya terhadap ketentuan yang sudah Allah tentukan. Tentu kita berdoa dan memohon petunjuk Allah. Ketiga, menerima hasil dengan ikhlas dan tawakal, serta tidak sombong saat kita sukses, tidak putus asa saat gagal. Dan terakhir, tetap optimis kepada Allah dan kita tetap berusaha dan tetap optimis kepada Sang Maha Kuasa. Oke, next. Berikutnya hikmah kepada qada dan qadar. Nomor satu, ada ketenangan jiwa. Hati tenang kita tentunya meyakini semua yang terjadi adalah ketetapan Allah yang penuh hikmah. Yang kedua, ya tidak sombong. Keberhasilan dan capaian yang kita raih tidak akan membuat seorang lupa diri jika ia meyakini bahwa semua itu adalah izin dan karunia Allah. Ia menyadari bahwa tanpa kehendak Allah, semua usahanya tidak akan menghasilkan apapun. Yang ketiga ialah tidak putus asa. Kegagalan dan musibah tidak akan menghancurkan semangat hidup seseorang yang beriman pada takdir. Dia percaya bahwa di setiap kesulitan pasti ada hikmah yang Allah siapkan, dan bahwa setiap cobaan adalah cara Allah untuk mengangkat derajatnya
Nomor 4 ialah semangat berusaha, terdorong terus kita berusaha karena semangat berusaha. Iman kepada takdir justru akan membuat seorang hamba untuk lebih giat berusaha karena ia tahu bahwa usaha adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan sebagai jalan hasil yang ia inginkan. Nomor 5 yaitu husnuzon atau tidak berburuk sangka kepada Sang Maha Kuasa. Beriman kepada takdir nanti seorang untuk berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat ujian, ia bersabar dan yakin bahwa Allah tak pernah menzalimi hambanya. Nomor 6 ialah membentuk jiwa yang kuat. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah memiliki ketahanan mental kokoh dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan di dunianya. Next, untuk ini ialah salah satu bentuk bagaimana penerapan iman kepada qada dan qadar atau takdir di kehidupan sehari-hari. Jika kalian merasa gagal pada ujian, itu bukan karena Allah yang menghendakinya, tapi kalian yang kurang berusaha. Jika kalian gagal ujian, maka kalian tidak boleh putus asa. Kalau secara belajar, berdoa, lalu coba kembali dengan lebih sungguh-sungguh. Jika ditimpa sakit, berobatlah dengan sungguh-sungguh, berolahraga, berdoa memohon kesembuhan, serta ikhlas menerima keterangan Allah. Jika rezeki kalian sulit, terus bekerja keras dan mencari peluang halal, berdoa dan bersyukur atas apa yang ada. Dan jika kalian meraih kesuksesan, maka janganlah sombong, karena sesungguhnya kesuksesan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Betul. Sebentar, kembali lagi sebelumnya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam ayat itu Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Next. Kesimpulan dari presentasi ini tentang beriman pada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah secara global. Qadar adalah realisasinya atau bentuk realnya dalam kehidupan. Takdir memang telah ditetapkan sejak zaman azali. Namun manusia harus tetap wajib berusaha dan berdoa. Lalu mengimani takdir bukan berarti fatalis, tetapi atau justru mendorong semangat kita untuk tetap berusaha dan tetap bertawakal. Hikmah dari beriman kepada qada dan qadar ialah mendapat ketenangan jiwa, menjadi lebih rendah diri, rendah hati atau tidak sombong, tidak putus asa jika gagal dan selalu berbaik sangka kepada Yang Maha Kuasa. Implementasi kehidupan ya, di antara lain kita mengimani qada dan qadar ialah kita menghadapi setiap situasi dengan ikhtiar, doa, tawakal dan ikhlas. Dan di sini ada sekilas hadis dari hadis riwayat Bukhari. Bekerjalah karena masing-masing telah dimudahkan menuju apa yang diciptakan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk presentasi dari kelompok 7 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.